Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan sore hari ini. Lewat lagu ini Tuhan, maka inilah menjadi pengakuan kami bahwa keperluan kami sesungguhnya yang tertinggi hanya Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu, karena kami percaya ketika kami memiliki Engkau ya Tuhan, maka hidup kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka hidup kami aman di tangan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, bawa hidup kami untuk terus masuk ke dalam rencana Allah. Bawa hidup kami untuk terus selalu tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah. Kami tahu itu sulit ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah keperluan kami Yesus saja. Dan Yesus yang akan terus memimpin hidup kami ya Tuhan, masuk kepada kebenaran. Dan sampai hidup kami menyenangkan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Engkau, Tuhan, boleh menyenangkan Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan ini juga memberikan kami satu sukacita baru. Ada satu kekuatan baru ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau. Bahkan siang hari ini kembali kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Maka ketika kesempatan ini ada pada kami ya Tuhan, kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang ada. Kami ingin terus sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Kami ingin terus sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena ada waktunya nanti Tuhan, kami tidak bisa mendengar lagi. Ada waktunya nanti Tuhan. Tetapi hari ini kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau benar-benar terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita ya, karena ada sesuatu yang harus beliau lakukan sore ini. Jadi ini mendadak sekali, kemarin sore malam lah sekitar jam 7 dia baru informasikan ke saya. Tapi saya percaya setiap firman Tuhan itu baru buat kita, amin. Asalkan kita mau buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan, kalau hari ini kita bisa ada di dalam keadaan sehat, maka ini adalah kesempatan untuk kita menerima firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu apa yang terjadi lusa. Tetapi ketika hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu respon untuk kita masuk ke dalam rumah Tuhan dan kita meresponinya, saya percaya ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Kita siap untuk menerima firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita merasa sukacita semua. Amin. Ada sukacita di dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam Roma 8 ayat 28, kalau saudara boleh buka, saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin. Nah, keadaan kita hari ini juga karena Allah turut bekerja. Untuk apa Allah bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi Allah tidak bisa bekerja sendiri. Allah mau bekerja itu bersama dengan kita. Allah menginginkan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Allah menginginkan satu pekerjaan baik di dalam kita. Tetapi kalau kita tidak mau, maka hal itu tidak terjadi. Oleh sebab itu,
Firman Tuhan datang kepada kita siang hari ini. Firman Tuhan juga datang terlebih dahulu kepada saya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Ternyata bukan kepada setiap orang, tapi hanya mereka yang terpanggil untuk masuk ke dalam rencana Allah. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dipanggil untuk masuk ke dalam rencana Allah. Amin. Ada satu kisah yang menarik. Kisah yang menarik saya ingin jabarkan kepada kita semua. Dia adalah seorang wanita. Wanita yang dibesarkan di pembuangan. Saudara tahu bagaimana di tempat pembuangan. Pembuangan itu tempat yang tidak terhitung. Mungkin tempat yang tidak diperhitungkan orang. Dan dia juga seorang yang tidak memiliki orang tua, dia diasuh oleh keluarganya. Tetapi dari dia, seorang yang dibuang, seorang yang tidak ada artinya apa-apa, tetapi dia dipanggil masuk ke dalam rencana Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat di sini, Tuhan tidak memandang bagaimana kita. Tuhan tidak memandang bagaimana siapa kita. Apakah kita datang dari orang yang hebat, apakah kita datang dari orang yang sederhana. Tetapi Tuhan mau lihat apakah kita memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Ketaatan di dalam Tuhan, itu yang Tuhan cari untuk masuk ke dalam rencana Allah, untuk masuk ke dalam perkenanan Allah. Itu yang Tuhan cari. Saudara dikasih Tuhan, kita kenal hanya ada 2 kitab di dalam kitab Alkitab kita, yang kitabnya itu dinamai oleh nama seorang wanita. Tahu nggak siapa? Bukan CCA ya, kalau CCA kemarin hari Selasa udah dapat hadiah. Tapi kalau masih ada hadiahnya boleh nanti dibagi sama Ibu Ketua Pelwap. Siapa nama kitabnya, tahu nggak? Satu lagi siapa? Ruth. Ya, ada hanya 2 ya. Ya, tetapi saya mau cerita hari ini tentang Esther. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Esther adalah seorang Yahudi. Dia dibawa ke pembuangan Babel. Ya, pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Lalu setelah itu orang-orang Yahudi ini kembali dibawa ke Yerusalem. Tetapi ada beberapa yang tertinggal. Ada beberapa yang tertinggal orang-orang Yahudi di tempat Babel, di tempat Persia. Ya, nah salah satunya adalah Esther. Ada salah satu raja, namanya Raja Ahasiweros. Nanti setelah saya cerita, jemaat Tuhan bisa baca ya kitab Esther ya, dibaca ya kitab Esternya. Karena kalau kita baca satu-satu nanti hanya beberapa ayat saja yang nanti saya akan bacakan. Lalu Raja Ahasiweros mengadakan satu pesta. 14 hari, pesta yang luar biasa. Saya lupa 140 hari apa 14 hari itu ya. Pokoknya lama ya pestanya. Lama sekali pestanya. Dan di pesta itu Raja Ahasiweros mengajak Ratu Wasti, ya, Ratu Wasti untuk datang. Untuk datang untuk dipertunjukkan kepada tamu-tamunya. Tetapi sayang Ratu Wasti tidak mau, tidak mengikuti perintah Raja Ahasiweros. Akhirnya seorang raja yang mempunyai kedudukan, seorang raja yang tidak bisa dibantah. Dia marah sekali kepada Ratu Wasti. Ratu Wasti dibuang, diasingkan. Lalu tidak ada lagi ratu, karena Ratu Wasti tidak ada. Lalu dalam satu waktu tertentu dipikirkanlah untuk mencari seorang ratu. Lalu ketika itu dikumpulkanlah siapa yang mau dipilih ya, dipilih oleh raja. Nah, di situ ada seorang dari keturunan Yehuda namanya Mordekai. Mordekai ini adalah pengasuhnya Esther. Ya, tadi saya bilang Esther ini adalah asalnya bersama dengan orang Mordekai adalah seorang yang dibuang. Dan Esther ini seorang yang tidak mempunyai orang tua. Tapi Mordekai bilang sama Esther, kamu ikut deh. Kontestan itu, ikut. Esther seorang yang taat. Esther seorang yang dengar-dengaran. Dia ikuti perintah Mordekai.
Dia ikut. Lalu dia masuk ke dalam satu karantina. Di sana ada Hegai, namanya Hegai itu adalah para penjaga untuk putri-putri ya di sana. Lalu setelah itu di sana mulai dirawatlah Esther selama 1 tahun. Ini saya ingin kita baca ya di Esther 2. Esther 2 ayat 12 saya bacakan untuk kita semua. Apakah sudah dapat semua? Esther 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Selama 12 bulan sebelum menghadap raja, ratu ini harus memakai wangi-wangian. Gak boleh bau ya ketemu raja. 1 tahun wangi. Jadi keringetnya aja udah wangi banget ya. 12 bulan mau ketemu raja. Raja tidak mau ketemu dengan orang yang tidak penuh dengan persiapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga ketika kita menghadap dengan Tuhan. Tuhan benci, Tuhan jijik akan dosa kita. Tuhan jijik akan sesuatu yang membuat Allah kecewa, dan dia tidak mau. Dia mau kita datang dengan satu persiapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang benar-benar tulus untuk datang kepada Tuhan. Kalau saat ini ketika Tuhan berbicara kepada kita, adakah sesuatu yang belum berkenan kepada Tuhan? Mungkinkah itu sesuatu amarah kita kepada orang yang kita belum bisa untuk kita ampuni? Itu pun Tuhan tidak berkenan. Tuhan butuh hanya kepada orang-orang yang bersih hatinya. Pikiran yang bersih, hati yang bersih, tidak terikat dengan pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Bahkan sekarang yang paling mengerikan ya, ada di kalangan remaja, dan itu juga membuat saya sedih ya. Ada game porno, video porno. Itu juga bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ada ikatan-ikatan di situ, kita harus patahkan kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan. Karena yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Ketika kita bilang, kenapa ya Tuhan? Kenapa pergumulan saya Tuhan belum jawab? Kenapa doa saya Tuhan belum jawab? Ternyata hidup kita belum membawa wangi-wangian di hadapan Tuhan. Menjadi masih sesuatu yang menjijikkan. Hal ini juga kita lihat di dalam kitab Esther. Ketika Esther ingin bertemu dengan raja, dipersiapkan selama 12 bulan. Dipersiapkan dengan memakai wangi-wangian untuk bisa menghadap kepada raja. Dan di sana pun raja masih menilai apakah dia pantas untuk menjadi ratu atau belum. Bagaimana persiapannya ketemu dengan raja. Dan bagaimana juga persiapan kita ketemu sang raja kita sesungguhnya. Raja di atas segala raja. Amin. Raja kita Yesus Kristus. Dia yang begitu banyak berbuat kepada kita. Dia yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Dia yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia yang mengangkat kita dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana persiapan kita ketemu dia? Persiapkan hal yang terbaik. Persiapkan dengan wangi-wangian. Bukan wangi-wangian secara jasmani, tetapi hati kita persiapkan buat Tuhan. Pikiran kita siapkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah selanjutnya adalah ketemulah Esther dengan Raja Ahasiweros. Oh, dia melihat Esther berkelakuan sangat baik,
sopan, cantik. Wah, senanglah hati Raja Ahasiweros. Diangkatlah dia menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Ingat siapa Ester? Ester adalah dari kalangan yang sangat biasa, kalangan yang tidak diperhitungkan, dari orang yang pernah masuk ke dalam pembuangan. Akhirnya dia ada di mana sekarang? Dia ada di istana raja. Dia ada di istana. Dia memenangkan kontes untuk ratu dan dia masuk ke dalam istana. Ketika dia ada di dalam istana, lagi-lagi Mordekai bilang, kamu jangan bilang ya kalau kamu orang Yahudi. Dia terus mengikuti. Dia walaupun sudah dia jadi ratu, dia ingat siapa dia. Dia tidak langsung berkelakuan langsung tinggi hati. Dia tetap taat kepada Mordekai. Bahkan satu kali ketika Mordekai mencium bau bahwa ada komplotan orang yang ingin membunuh Raja Ahasiweros. Tapi Mordekai mampu menggagalkannya. Dia memberitahukannya kepada Ester akan hal itu. Tetapi hal tersebut mudah terlupakan oleh Raja Ahasiweros. Satu kali ada satu pegawai istana juga, dia orangnya namanya Haman, ya. Ibu-ibu jemaat Tuhan namanya Haman. Haman ini orangnya tinggi hati, sombong. Nah, kadang-kadang kita juga ada sedikit sombong, kedagingan kita juga berontak. Ketika kita ingin melakukan apa yang Tuhan suruh, kedagingan kita menolak. Itu tandanya sedikit kita agak sombong karena kita memenangkan kedagingan kita. Nah, si Haman dengan sombong ini, dia bilang semua orang, semua pegawai istana yang ingin lewat harus bersujud kepada Haman. Tapi hanya Mordekai yang tidak mau bersujud. Seorang yang sombong, semua orang bersujud, Mordekai tidak bersujud, marahlah Haman. Haman marah. Oh, dia bilang, wah, kamu ini udah orang pembuangan, orang Yahudi. Kamu tidak mau sujud kepada saya, lihat apa yang akan saya lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu berencanalah Haman untuk membunuh atau membasmi, melenyapkan semua orang-orang Yahudi. Mordekai mendengar hal itu. Lalu dia berkabung, dia panggil Ester. Kita baca, ini saya ingin kita baca kepada kita semua. Di dalam Ester 4 ayat 14. Ketika Mordekai menceritakan kepada Ester bahwa bangsa Yahudi akan mau dibunuh oleh Haman. Dalam keadaan berkabung dia menceritakan kepada Ester. Kita ingat tadi ya, Ester sudah menjadi ratu ya. Lalu apa dikatakan kepada Ester menjawab apa di ayat 15. Maka udah dapat Ester 4 ayat 15 dapat semua. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang Ester. Zaman dahulu, ratu kalau tidak dipanggil oleh raja, ketika dia inisiatif ingin datang sendiri tidak boleh. Jadi harus menunggu raja memanggil ratu. Tetapi Ratu Ester tahu bahwa bangsanya akan dalam keadaan bahaya. Lalu Ratu Ester mengajak segenap orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa 3 hari. Kuasa doa luar biasa. Saya ingin ajak kita menekankan hari ini betapa pentingnya kuasa doa. Itulah nafas hidup kita saat-saat ini.
Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa kita banggakan. Tadi saya cerita, oh Haman, dia katakan semua yang lewat engkau harus bersujud kepadaku. Tapi kita lihat nanti bagaimana nasib Haman. Dan bagaimana nasib orang yang dianggap lemah tapi memiliki kekuatan doa dan Allah angkat dia. Tapi butuh ketaatan, butuh kesabaran, butuh keseriusan. Tuhan lihat sampai kita memperoleh perkenanannya Tuhan. Sampai di sini Esther dan Mordekai mengajak seluruh orang Yahudi untuk berpuasa. Tadi saya katakan bahwa Ratu Esther tidak begitu dengan mudahnya datang kepada raja. Tapi dia bilang di ayat terakhir di ayat 16, pasal 4 dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oh, dia sudah ambil resiko, dia berani. Karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan bangsanya. Dia ada di tempat terasing, tapi dia ingin menyelamatkan bangsanya. Dia tidak takut. Tapi tidak takutnya bukan sembarangan, dia berdoa dan berpuasa. Lalu keesokan harinya ketika selesai berpuasa, Esther menghadap raja. Di pasal 5 nanti bisa baca kita semua, tapi saya akan ceritakan. Lalu Esther menghadap raja. Raja heran. Raja katakan apa? Ada apa? Bukan marah. Lalu dia lihat Esther, ada apa? Apakah engkau mau setengah dari kerajaan ini aku berikan kepadamu? Kuasa doa, kuasa puasa tidak menghalangi raja menjadi marah. Malah dia menyambut. Lalu Esther bilang apa? Oh enggak, saya hanya ingin mengundang engkau untuk masuk ke dalam jamuan makan. Engkau dan Haman, katanya gitu. Oh ya, dengan senang hati dia mau ya. Terus Haman pun dikasih tahu. Haman orang yang sombong, wah dia tambah bangga. Dia bilang, weh, saya nih dapat undangan jamuan makan nih. Yang lain enggak, cuman saya, wah tambah sombong, tambah di atas angin. Dan yang lain memang karena dia juga iri dengan Mordekai. Dia ingin membunuh Mordekai. Jangan sampai kita panas hati ya, saudara. Seperti Haman, panas hati dapat menimbulkan hal-hal negatif. Saya sering ceritakan kepada ibu-ibu pelwap kalau di hari Selasa, banyak sekali berita-berita karena kesenggol sedikit langsung marah, karena segala sesuatu yang gak penting langsung main bunuh. Wah, seakan begitu murah, seakan begitu ringan kemarahan itu. Haman pun seperti itu. Haman merencanakan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dan Mordekai tahu akan hal itu. Lalu malam itu sebelum mereka ketemu, memang Tuhan itu bekerja luar biasa. Malam itu raja tidak bisa tidur. Malam itu raja tidak bisa tidur. Sementara Haman tenang, enak dia tidur karena dia pikir, wah besok saya udah menang nih. Saya masuk ke dalam jamuan makan, saya akan ceritakan, saya akan lenyapkan bangsa Yahudi, Mordekai dan keluarganya. Tetapi raja tidak bisa tidur. Raja yang tidak bisa tidur, lalu apa yang dia lakukan? Oh, dia buka lagi buku-buku catatan orang-orang yang berjasa kepada negaranya malam itu. Dia buka, dia lihatlah nama Mordekai. Dia ingat, oh Mordekai waktu itu pernah menyelamatkan saya ketika ada orang ingin membunuh saya. Dia ingat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, kalau kita datangi Tuhan, Allah bisa melakukan di luar dari pemikiran kita. Kalau kita berdoa, kita minta Tuhan bekerja buat kita, Allah sanggup lakukan lebih dari yang kita pikirkan. Seorang raja tidak bisa tidur hanya karena undangan jamuan makan. Sebelumnya Esther dan Mordekai dan seluruh orang Yahudi sudah berdoa dan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu keesokan harinya teringatlah Raja Ahasiweros, dia mendatangi Haman, dia katakan, apa nih hadiahnya bagi orang
bagi orang yang berprestasi, katanya gitu. Bagi orang yang berprestasi, oh harus diberikan yang terbaik, baju yang terbaik. Dia kira Haman, tapi ternyata Mordekai yang dikasih hadiah tersebut. Ya, sudah dikasih Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya ketika dalam satu jamuan makan, berceritalah Ester kepada Raja Ahasiweros bahwa nanti dia bilang ada orang yang ingin berusaha. Kita baca aja deh ya saudara ya, di Ester Ester 7 ayat 4 sampai 6. Saya baca untuk kita semua. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu. Dia bertanya, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat seperti itu? Oh, Raja Ahasiweros bertanya, siapa orang itu? Lalu ayat 6, lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat itu. Nah, cerita seterusnya dan seterusnya, Haman akhirnya dihukum. Ya, Haman menerima hukuman yang setimpal karena kesombongan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, perkenanan Tuhan itulah yang perlu kita kejar di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Kita lihat tadi bagaimana cerita seorang Ester. Kisahnya sangat menarik. Dia dapat menyelamatkan satu bangsa. Dia dapat menjaga bangsanya hanya dengan apa? Hanya dengan mengajak berdoa dan berpuasa. Makanya kalau kita dengar ada yang puasa Ester, pernah dengar gak ada puasa Ester? Puasa 3 hari. Puasa, dia ajak satu kaumnya, dia ajak seluruh orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Tidak perlu, ini bukan sesuatu yang main-main. Keinginan kita untuk terus berdoa, keinginan kita terus untuk berdiam di kaki Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Karena apa? Tidak bisa kita tanpa kekuatan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat kisah ini bagaimana. Raja tidak bisa tidur hanya karena undangan doa, hanya karena undangan makan. Tetapi sebelumnya dia sudah melakukan doa dan puasa. Hari ini apa yang menjadi kerinduan kita? Bersyukur kepada Tuhan kita memiliki ibu-ibu yang rajin berdoa. Dan biarlah doa itu bukan hanya sekedar mengisi keabsenan. Dan biarlah bukan hanya sekedar mengisi untuk kedatangan. Tetapi biarlah doa itu benar-benar datang dari kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan biarlah itu semua yang kita bawa benar-benar hati yang penuh dengan rendah hati kepada Tuhan. Memiliki beban yang sama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau hari ini ada kira-kira yang rasanya Tuhan ada sesuatu yang belum saya sanggup bisa lepaskan. Terlalu sulit untuk saya memaafkan orang lain. Hari ini Tuhan aku ingin lepaskan. Hari ini kalau ada ikatan dosa, hari ini aku ingin lepaskan. Aku ingin berjalan bersama dengan Engkau. Kisah tentang Ester, bagaimana dia memenangkan satu bangsa, menyelamatkan bangsa. Dan itu bukan main-main. Kita lihat tadi, siapa dia? Bukan sesuatu orang yang hebat. Mungkin kita juga berpikir, aduh bagaimana saya bisa memenangkan keluarga saya. Keluarga yang kecil aja begitu sulit untuk saya menangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan. Seorang Ester dia berdoa, seorang Ester dia berpuasa.
Seorang Esther, dia walaupun dia sudah ada di istana, walaupun dia sudah ada dalam kedudukan yang sangat tinggi, ketika Mordekai memberitahukan bagaimana yang harus dia lakukan, dia taat, tidak ada kesombongan buat dia, selalu dengan hati yang rendah karena dia ingat siapa dia. Karena dia ingin bangsanya juga selamat. Kiranya ini menjadi satu perenungan buat kita. Kita ada di mana? Bagaimana dengan keadaan kita? Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan doa. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan dari Allah. Karena itu Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Bagi siapa? Bukan Allah bekerja sendiri, tetapi Allah bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan satu kebaikan. Esther mendapat perkenanan dari raja. Esther memenangkan kontes menjadi ratu. Bukan siapa-siapa. Dia mendapat perkenanan dari Tuhan lagi-lagi. Karena dia memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena dia memiliki, walaupun mungkin sepanjang kitab Esther kita tidak temui kata Tuhan bagaimana dia beribadah, tetapi ketaatan dia. Seringkali kita merasa, oh orang lain harus tahu siapa saya. Esther tidak perlu orang tahu siapa dia. Yang dia lakukan hanya bagaimana dia taat kepada Mordekai. Bagaimana dia taat mengikuti semuanya sehingga Hegai pun menyayangi dia. Hari ini biarlah ketaatan itu ada pada kita. Hormat kita kepada dia. Hormat kita kepada sang raja. Dia raja di atas segala raja. Tidak pernah layak kita. Tidak pernah pantas kita. Tapi apa yang kita mau berikan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan kita ada upah yang Tuhan berikan. Amin. Kesetiaan ada upah yang Tuhan berikan. Hari ini saya tidak panjangkan pemberitaan firman Tuhan, tapi sekian waktu saya rindu kita menyembah Tuhan. Saya rasa hati saya tergerak untuk kita menyembah Tuhan. Sebagai ayat penutup kita baca dulu bersama-sama Roma 8 ayat 28 sebelum kita masuk ke dalam doa. Saya ingin kita menyembah Tuhan. Saya ingin kita menikmati roh Allah di tempat ini. Saya ingin Roh Kudus bekerja di dalam hati kita hari ini. Jangan keraskan hati kita. Jangan kesombongan hati kita. Jangan biarkan kedagingan itu ada melekat kepada kita seperti seorang Haman. Tapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, aku tahu sekarang Allah bekerja untukku. Aku tahu sekarang bahwa Allah ada di dalam hidupku untuk melakukan sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi sudahkah Allah menjadi prioritas kita? Sudahkah Allah menjadi yang terutama buat kita? Apakah waktu-waktu kita itu yang menjadi terutama? Ketika ada hal yang lain, orang mengajak kita di hari Sabat dan kita mau menerima itu, sementara kita tahu hari Sabat adalah harinya Tuhan. Itulah waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, saat-saat ini bukan waktu yang main-main lagi. Saat-saat ini bukan waktu yang santai untuk kita mengiring Tuhan. Tetapi saat ini adalah waktu di mana kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Waktu ini ketika kita bilang, Tuhan, aku rindu menerima perkenanan dari Tuhan. Aku rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Aku rindu biarlah Roh-Mu tetap ada di dalam kita. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang biasa-biasa saja. Mungkin jumlah kita kecil, mungkin keadaan kita sangat sederhana, tetapi kita punya Allah yang besar. Amin. Bangkitkan doa itu kepada kita. Haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Saudara boleh tutup matamu.
Persiapkan hatimu, persiapkan waktumu, berikan hatimu yang terbaik. Saudara boleh pejamkan mata. Nanti saya akan mendikte lagu ini supaya saudara tidak melihat ke kiri ke kanan. Karena saya rindu jemaat Tuhan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini menerima lawatan Tuhan. Bukan sekedar jemaat yang biasa-biasa saja. Oh, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jamah. Setiap doaku taat perintahmu, taat perintahmu Tuhan, dengan semua firman Tuhan. Jadi selalu kehendakmu kau nyatakan, kemuliaan taat perintahmu, taat perintahmu Tuhan, dengan setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendakmu kau nyatakan, kemuliaanmu bagiku. Biar musik saja memainkan lagu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh angkat tanganmu. Lagu ini mengatakan, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Esther 12 bulan dia sabar masuk ke dalam karantina. Dia mempersiapkan wangi-wangian. Dia sabar melakukan itu semua sampai agar dia bisa masuk ketemu raja. Dia persiapkan yang terbaik. Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Tuhan? Apa yang ingin engkau berikan kepada Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Haleluya. Jangan biarkan iblis merenggut hadirat Tuhan siang hari ini. Katakan, Tuhan, aku ingin masuk ke dalam perkenanan Allah. Aku mau mempersiapkan hidupku menjadi berkenan dan berbau harum di hadapan Engkau. Bukan seperti Haman yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan ikatan kedagingan. Tetapi aku mau datang dengan hati yang taat. Bawa hati kita, bawa penyembahan kita. Kalau hatimu masih keras, katakan, Tuhan, lembutkan hatiku. Kalau hatimu masih terasa berat untuk mengampuni orang yang bersalah, untuk menyelesaikan masalahmu dengan orang lain, hari ini katakan kepada Tuhan, aku tidak mau terikat akan hal itu. Aku mau seperti Esther membawa wangi-wangian di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Tidak ada kuasa lain yang ingin merenggut hadirat Tuhan hari ini.
di tempat ini Roh-Mu bekerja ya Allah. Roh Kudus menjamah kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering menomorduakan Engkau, bawa kami masuk ke dalam doa yang sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Allah bekerja. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Glory. Tidak ada yang terlewat Allah lawat kami. Firman-Mu kami dengar. Oh Tuhan, pakai kami. Ester Engkau pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan, pakai kami untuk menyelamatkan keluarga kami. Tuhan, pakai kami untuk menyelamatkan lingkungan kami. Oh, bukan diri kami lagi ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Glory. Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Pakai kami. Pakai kami Tuhan. Pakai. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, melalui doa dan puasa, malam itu Raja tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tenang dan dia kembali membuka catatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup melakukan hal yang lebih dari yang kita pikirkan. Pergumulan kita, ketika kita datangi Tuhan, ketika kita meletakkan semuanya kepada Tuhan, ketika yang kita punya hanya ketaatan kepada Tuhan, maka Allah sanggup membela kita. Allah sanggup mengerjakan bagiannya untuk kita. Seperti yang dikerjakan Tuhan kepada Raja Ahasiweros. Hanya satu kuncinya, kita datangi dia dengan doa. Kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Menjadikan doa itu menjadi satu kebiasaan yang baik buat kita. Menjadikan doa itu menjadikan nafas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pernah menganggap remeh tentang doa.
Jangan pernah menganggap remeh kuasa doa dan puasa. Kita sanggup mengalahkan kedagingan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Esther pun melakukan hal itu. Seorang yang sudah memiliki segalanya, seorang yang sudah ada di istana dalam keadaan baik, tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Siapakah kita? Kita lemah hanya lewat doa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan jadikan aku menjadi tawanan roh, supaya kemana aku berjalan, semana aku melangkah, ada Roh-Mu di dalam kami. Haleluya. Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjaga pikiranku, aku mau menjaga hatiku, aku mau menjaga mulutku, agar aku berkenan. Tidak ada hal yang lain. Maka perkenanan Allah itulah yang kita kejar hari ini. Yesus saja, hanya Dia yang menjadi kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Engkau lihat jemaat-Mu Tuhan, Engkau lihat kami Tuhan, Engkau lihat kami Bapa. Pakai kami Tuhan. Ya kami hormati Engkau. Biar hidup kami berbau harum di hadapan Engkau. Tidak mudah menjaga ketaatan, tidak mudah, tetapi biarlah ketaatan itu terus ada di dalam kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, keperluanku, keperluanku Yesus saja. Keperluanku Yesus saja. Keperluanku, keperluanku Yesus saja. Keperluanku, keperluanku Yesus saja. Keperluanku, keperluanku Yesus saja. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Keperluan. Amin. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Yesus saja. Oh keperluanku, Keperluanku
keperluanku. Yesus saja. Amin. Saudara yang ingin didoakan, saudara boleh angkat tanganmu. Tanda engkau memerlukan Yesus. Angkat tanganmu, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Dan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang akan menjadi keperluan kita. Amin. Amin. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tanda kami memerlukan Engkau. Engkau melihat keadaan kami. Engkau melihat keadaan hati kami. Engkau melihat keadaan keperluan kami, Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini menguatkan kami. Bagaimana seorang Esther memperoleh perkenanan sehingga dia dapat menyelamatkan bangsanya. Tuhan, ini kami di hadapan Engkau. Ini kami Tuhan, tetapi doa kami, pakai kami. Pakai kami untuk taat kepada Engkau. Pakai kami untuk mempersiapkan yang terbaik ketika kami harus menghampiri Engkau. Pakai kami mempersiapkan yang terbaik ketika Allah mempercayakan kami bagian-bagian dari pelayanan, ya Bapa. Pakai kami mempersiapkan yang terbaik ketika kami akan masuk ke dalam tempat ibadah-Mu. Haleluya. Pakai kami untuk memenangkan keluarga kami. Pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada, ya Bapa. Allah berkati kami. Jemaat-Mu mengangkat tangan. Tanda butuh benar-benar mereka merindukan Engkau, Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Allah bekerja. Di dalam nama Yesus belas kasihan Allah ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus belas kasihan Allah menjamah kami semua. Tidak ada yang terlewati, ya Bapa. Mereka yang di atas, mereka yang di bawah Allah jamah. Kalau kami datang dengan keadaan sakit, Tuhan bilur Yesus menyembuhkan. Kalau kami datang dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, Tuhan, firman-Mu memberikan kami kepastian. Firman-Mu membuat kami tidak takut lagi, ya Tuhan. Haleluya. Ketika kami berdoa, ketika kami mendatangi Engkau, kami percaya Allah ada menguatkan kami. Haleluya. Haleluya. Bahwa kami memprioritaskan Engkau di atas segalanya, ya Bapa. Untuk setiap jam ibadah yang kami tahu, Tuhan, kami ingin mengutamakan Engkau di atas segalanya, ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak mudah bagi kami untuk melakukannya. Tidak mudah bagi kami untuk taat. Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus membantu kami. Roh Kudus bekerja di hati kami. Kalau ada masih hal-hal yang tidak berkenan, ikatan-ikatan dosa, penghalang-penghalang yang membuat kami tidak bisa datang kepada Engkau, maka hari ini di dalam nama Yesus, penghalang itu kami patahkan. Di dalam nama Yesus, kami bisa menghampiri Engkau dengan langsung dan sukacita, sehingga Allah berkenan kepada penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus,
bahwa kami mencintai firman-Mu, bahwa kami mengerti ya Tuhan, Engkau tidak memandang kami dari mana asalnya. Tetapi kalau Allah sudah memberikan perkenanan kepada kami, kalau Allah memakai kami, maka Allah akan membela kami dimanapun kami berada. Dan kami tidak perlu takut ya Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, memberkati para pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, pembawa pujian, pemain musik, multimedia, kolektan. Tuhan Engkau memberkati, bahkan mereka yang terlibat untuk menjaga kerapihan gereja, selalu Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hari ini datang, berkati setiap persembahan yang jemaat Tuhan bawa ke tempat ini. Allah berkati apa yang mereka berikan Tuhan, mungkin tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Engkau berikan, tetapi kami memberi karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali hamba-Mu berdoa buat mereka hari ini yang masih terus dalam pergumulan hidup. Tuhan berkati mereka. Buat yang mereka terus masih dalam satu kebutuhan yang Tuhan mereka belum menerima jawabannya, hari ini berikan mereka kemenangan. Haleluya, haleluya. Dan doa hamba-Mu Tuhan, penuhi jemaat-Mu yang belum dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Penuhi jemaat-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi mereka Bapa, biar mereka bisa mengalami Engkau lebih lagi. Kalau ada hal yang belum begitu sulit, Roh-Mu ada. Tuhan lembutkan hati jemaat-Mu. Tidak ada yang terlewat Bapa. Mungkin kami bilangan yang kecil ya Bapa, tapi hamba-Mu berdoa, mereka adalah umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Mereka adalah umat-umat pilihan-Mu Bapa. Kalau Esther Engkau pakai Tuhan, kami punya Allah yang sama, Allah memakai jemaat-Mu. Berikan kerinduan kepada jemaat-Mu Tuhan. Berikan ketertiban kepada kami ketika kami beribadah. Berikan kami takut akan Engkau. Jemaat Bapa, di dalam nama Yesus, kepenuhan Roh Kudus terjadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Perjalanan kami di akhir zaman, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah-ibadah sepanjang minggu ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pelwap hari Selasa, ibadah doa hari Sabtu Tuhan. Berikan kami jemaat kerinduan untuk terus berdoa. Bukan hanya sekedar menghabiskan waktu di hari Minggu, tetapi kami mau ambil bagian doa di hari Sabtu. Tuhan pakai kami Tuhan, pakai kami. Belas kasihan Allah ada buat kami. Pakai kami Bapa. Di dalam nama Yesus Allah memakai kami. Di dalam nama Yesus Allah memberkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan angkat kami.
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu yang ada. Kami hanya mau habiskan waktu untuk ambil bagian di dalam doa. Maka kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap persembahan jemaat Tuhan bawa, Tuhan berkati. Apa yang menjadi milik Tuhan, yang jemaatmu bawa juga Tuhan berkati. Berkati mereka, berkati dimanapun mereka berada, berkati segala pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, ketika mereka berjualan, ketika mereka bekerja, Tuhan pakai untuk mereka menjadi saksi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan memelihara kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Allah kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Dan jemaat yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.